Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, spesial luar biasa. Segar hari ini? Segar. Oke, untuk sebelumnya silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Mas Aska. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Aska. Oke, untuk hari ini siapakah yang tidak berangkat? Ada teman kalian yang nggak berangkat? Ada? Siapa? Coba Mbak Franda. Arumi. Kenapa Arumi? Oke, Arumi lomba paskib. Kemudian ada lagi kah? Kayaknya kurang satu. Nisa. Kalian Nisa kenapa juga? Lomba paskib juga. Oke, bagi yang hari ini lomba itu sebuah kebanggaan ya. Semoga mereka lancar, diberikan hasil yang terbaik, membawa kejuaraan untuk pulang ke sepeda. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar seperti yang sudah ada di depan, yaitu kita akan belajar tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ada yang sudah tahu apa itu ghibah dan tabayun? Belum. Nanti kita akan belajar ya. Nah, di bab 8 ini tentang ghibah dan tabayun ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi, ngapain kok kita belajar? Ya ada tujuannya. Hari ini kita akan belajar bab ini untuk kemudian harapannya kita bisa memahami 4 poin yang ada di layar sini ya. Silakan yang mau membacakan. Ada 4 tujuan pembelajaran, silakan. Saya, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Oke, bergantian boleh? Ya. 2. Peserta didik mampu menganalisis akibat negatif dari ghibah terhadap individu dan masyarakat. Selanjutnya. 3. Peserta didik mampu menerapkan tabayun dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke. 4. Peserta didik mampu memberikan contoh cara menghindari ghibah dan menerapkan tabayun dalam lingkungannya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, selain tujuan pembelajaran hari ini juga ada karakter yang akan kita capai melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Ada 2 jenis karakter. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Sudah paham ya? Sudah pernah dengar ya? Kemudian ada profil pelajar Rahmatan Lil Alamin. Ini fokus mungkin baru kalian dengar terkait dengan bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama harapannya kita bisa menjadikan kalian sebagai generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan visi SPK ya, berakhlak mulia dalam prestasi prima. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Untuk selanjutnya, profil pelajar Rahmatan Lil Alamin yang harapannya ada dalam diri kita, yaitu yang pertama berkeadaban atau ta'adub. Terkait dengan materi, kalian diharapkan bisa menjunjung nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam bermasyarakat, hidup sosial. Kemudian yang kedua, keteladanan atau qudwah. Kalian dapat menjadi teladan yang bersikap jujur dan bijak dalam menyikapi informasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa itu informasi dan informasi apa yang boleh diterima. Ada yang sudah tahu apa itu informasi? Ada yang sudah tahu apa itu informasi?
Belum? Oke. Informasi yang boleh diterima dalam ajaran Islam, apakah semua informasi boleh kita terima? Tidak. Adakah informasi yang boleh? Yang seperti apa informasi yang boleh itu? Informasi yang benar. Informasi yang nggak boleh? Yang berisi hoax atau kebohongan atau berita palsu. Nah, informasi tadi, kalian harus tahu dulu ini informasi itu apa. Informasi itu apa? Kalian setiap hari berkomunikasi, ya? Ada yang disampaikan. Nah, apa yang kalian sampaikan itu ya itulah informasi. Apa yang keluar dalam diri kalian. Tapi dalam Islam kita juga diatur, nggak boleh semua hal kita ucapkan kepada orang lain, karena kita harus memperhatikan, oh informasi ini benar apa enggak ya, oh informasi ini kalau disampaikan ke dia itu bisa diterima dengan baik atau tidak ya. Nah itu nanti yang akan kita perdalam dalam pembelajaran hari itu ya. Kemudian Bu Zara punya sebuah video pemantik, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Silakan diamati. Boleh ketawa? Kenapa? Ada yang mau memberi tanggapan? Kira-kira itu kegiatannya dilakukan apa? Gibah. Menggibah. Emang kalian sudah tahu apa itu gibah? Membicarakan orang lain. Apa coba? Ya, Membicarakan yang orang lain di yang belakang. kita ada nggak di sekitar kalian orang seperti ini? Ya, Banyak. kita termasuk. Kita termasuk. Oke. Jadi hari ini harapannya dengan belajar ini gibahnya dilanjutin atau di stop? Stop. Raketang niat dulu ya, niat dulu stop. Meskipun nanti ketika ada kejadian tertentu ya akan tetap seperti itu. Paling nggak kita harus tahu dulu. Selanjutnya ada yang kedua. Cinderella pun tiba dengan kanca-kancanya atau apa ya Pak? Bahaya nggak sih gibah itu, Dek? Ayah. Bahayanya apa? Dosa. Dosa itu kelihatan nggak sekarang? Nah, dosa itu akumulasi yang mungkin akan kita tahu ketika kita sudah berpindah alam. Tapi yang sekarang ini, efek dari gibah, kalau kita melakukan gibah apa kira-kira yang bisa kita rasakan? Ada nggak efek nyata gibah? Silakan Zafira, mau ngomong silakan. Dijauhi orang lain. Oke, dijauhi orang lain. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan hari ini ada pemahaman bermakna yang harapannya bisa kalian pahami, di mana ada 2 poin terkait gibah dan tabayun. Silakan siapa yang mau membacakan? Oke, dia. Pemahaman bermakna. 1. Ghibah adalah perilaku yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak keharmonisan dan nama baik orang lain. Oke, selanjutnya. 2. Tabayun adalah proses memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sebagai langkah untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Oke, good. Ada yang mau disampaikan mengomentari pemahaman bermakna ini? Kita ulas kembali. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kita harapannya punya pemahaman di mana ghibah itu adalah perilaku yang dilarang. Nggak boleh ya? Dilarang. Biasanya dilarang itu malah dilakukan nggak sih? Karena biasanya asik ya. Tapi ada tadi dampaknya dosa. Itu dampak yang jauh. Dampak yang nyata sekarang biasanya kurang disukai orang lain, gitu ya. Itu dilarang dalam Islam karena dapat merusak keharmonisan dan nama baik orang lain. Yang kedua, tabayun adalah proses memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sebagai langkah untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman, gitu ya. Tabayun tadi bisa diambil kata kuncinya verifikasi. Ada HP kalian, ketika kalian mau masuk ke akun-akun penting, ada
autentifikasi, verifikasi 2 kali kan itu biasanya lah. Itu adalah salah satu bentuk. Nah, harapannya nanti kalau kalian menerima informasi juga kayak gitu, nggak langsung disebarkan, gitu ya. Pertanyaan pemantik. Udah pernah tahu apa itu pertanyaan pemantik? Nah, jadi pertanyaan pemantik ini fungsinya adalah pertanyaan yang harus bisa kalian jawab. Kalau nggak bisa, ngulangi loh ini pelajarannya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ghibah dan mengapa Islam melarangnya? Pertanyaan pertama ya. Yang kedua, apa dampak ghibah terhadap hubungan sosial dalam masyarakat? Yang ketiga, mengapa tabayun penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial? Nah, untuk pertanyaan untuk materi ghibah dan tabayun ini juga sudah ada dasar dari hukum Al-Qur'annya. Coba dibacakan indeks Al-Qur'annya. Siapa yang membacakan? Quran Surah Al-Hujurat Surat ke 49 ayat ke-12. Oke. Indeks Al-Qur'annya ya, Quran Surat Al-Hujurat. Suratnya surat ke-49, ayatnya ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Shadaqallahul adzim. Paham nggak isinya apa? Paham deh? Apa deh? Apa Fran deh? Paham nggak Fran? Kalau belum kita baca bersama-sama yuk. Arti dari Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 terkait dengan pengertian ghibah, perumpamaan ghibah. Coba dibaca perlahan aja bareng-bareng artinya saja. 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Bisa dipahami isinya? Bisa. Oke, itu adalah pengertian ghibah. Coba bagian mana yang bisa dikatakan sebagai pengertian ghibah? Ya, Zaf. Oke, Zafira, silakan. Memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Oke. Ghibah itu bisa diambil pengertiannya dari perumpamaan, yaitu ya, ada nggak orang yang benar-benar memakan daging saudaranya sendiri? Nggak ada. Tapi itu adalah perumpamaan dalam Al-Qur'an. Kenapa kok diperumpamakan ghibah itu ibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Karena apa kira-kira? Karena apa itu? Bisa dilanjutkan, tentu kamu merasa jijik. Padahal kenyataannya kita kalau ghibah itu seru nggak? Seru banget. Itu di mata kita ya, di mata orang yang ikut, di mata orang yang enggak, di mata orang yang digibahi kira-kira. Sedih, seneng, bahagia, happy, bangga, marah, sedih, biasa aja, biasa digibahi. Wah, mentalnya keren itu. Kalau mau jadi selebgram, mau jadi artis, harus bisa itu mental-mental. Biasa aja, silakan. Karena memang benar, biasanya orang yang digibahi itu lebih tinggi derajatnya ketimbang yang digibahi. Setuju nggak? Setuju. Karena barangkali ketika ada fenomena orang menggibah, biasanya apa, Dek? Penyebabnya apa kira-kira? Iri, apalagi?
Dengki ya wis sedulure. Iri dengki itu temannya ya, bestie itu. Apalagi balas dendam dengan cara menggibahnya karena dia nggak bisa membalas dengan prestasi. Kalau anak sekolah kalau membalas sesuatu itu dengan apa? Prestasi. Tunjukkan aja kamu tuh berprestasi. Itu yang akan menjawab. Ketimbang kamu capek-capek, apa ya pembalasan gibah terbaik? Google, searching kayak gitu itu capek kamu. Capek nggak? Capek ya. Tapi kalau kamu fokus ke diri sendiri, berprestasi, dia gimana? Pasti tambah sebel kan? Nah itu adalah jawaban terbaik, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Zara akan membagikan kegiatan. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Hari ini kita belajar dengan pembelajaran kelompok. Tadi sudah dikatakan profil pelajar Pancasila salah satunya selain beriman bertakwa apa? Bergotong royong. Jadi nanti kalian silakan dibaca, ini ada sebuah kasus fenomena di lingkungan sekitar. Kalian akan belajar melalui kasus tersebut dengan cara apa? Yaitu yang pertama, membaca, mengidentifikasi, sharing dulu. Yang kedua, dari kasus yang ada kalian harus memecahkan masalah di mana kalian harus menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari pergibahan atau menyikapi pergibahan tersebut. Salah satu langkahnya nanti dengan cara tabayun. Tadi tabayun apa? Verifikasi informasi atau berita. Ya gitu ya. Silakan Bu Zara bagikan terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, untuk eksplorasi materi, kalian bisa membuka bab 8 mengenai gibah dan tabayun, ada di buku pegangan kalian. Ada di halaman berapa? 173 dari sini ya. Silakan kalian masing-masing membaca terlebih dahulu atau membaca kegiatan LKPD-nya dulu, nggak apa-apa, buat nanti biar kalian fokus jawaban yang seperti apa yang harus diberikan. Gitu ya. Fenomenanya jelas ya. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Yakin tidak? Tidak. Oke. Sebelum presentasi kita akan ice breaking terlebih dahulu. Sudah pegel-pegel? Sudah jenuh? Sudah. Oke. Bu Zara akan gunakan pulpen yang ada di Bu Zara ini sebagai komando. Paham? Oke. Selanjutnya clue-nya pulpen ini lurus. Oke? Pulpen ini lurus. Coba 1 ditambah 5 berapa? 1 ditambah 5 berapa? 1 ditambah 5 berapa? 6. Kenapa 1? Karena hubungannya lurus 1. 2 ditambah 0. 2 ditambah 0. 3. 2 ditambah 0? 3 atau Nggak bisa? Skip. 5 ditambah 1. 1. Nah. Kenapa 1? Pulpen lurus. Angka yang lurus apa? 1. Oh iya. Berarti yang dihitung cuma angka yang lurus atau paham? Oke, selanjutnya taruh 1 pulpen di tengah-tengah kalian. Di tengah-tengah kalian. Ikuti. Ada berapa clue nanti? Ada kepala, pundak, dan pulpen. Ketika kepala, pegang kepala. Ketika pundak, pegang pundak. Ketika pulpen, ambil pulpennya. Paham? Oke. 1, 2, 3. Pundak. Pundak. Kepala. Pundak. Kepala. Pundak. 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 Kepala.
kiri semuanya. Oh, ini katanya sering di depan. Silakan saling izin pundet. Boleh. Loh, boleh. Atau dulu kita nggak boleh. Kalian boleh biar saling memberi hadiah. Ya tangan juga boleh. Oke, cukup ice breaking-nya. Selanjutnya presentasi. Nanti yang teman-teman boleh menanggapi, boleh menyalahkan, membenarkan, menambahkan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindita Hafsyah Brilin Putri Paradisa. Ke teman-teman lihatnya. Perkenalkan, nama saya Suryawani Gabria Maheswari. Kami dari kelompok Sadep. Di sebuah kelas terjadi kesalahpahaman antara dua teman karena berita yang tersebar di grup chat. Salah satu teman merasa disalahpahami karena berita itu ternyata tidak benar. Tugas kelompok nomor 1, diskusikan dengan kelompokmu. A. Apa dampak yang muncul karena berita tersebut? Jawabannya, terjadi perpecahan antara dua belah pihak. 2. Simulasikan langkah-langkah tabayun yang bisa dilakukan. B dulu. Ya, B. Bagaimana tabayun dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Karena mencari tahu keaslian berita terlebih dahulu. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Simulasikan langkah-langkah tabayun yang bisa dilakukan dalam kasus ini. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama, mencari tahu keaslian. Langkah yang kedua, tidak menyebar sembarangan. Langkah yang ketiga, menyelesaikan permasalahan. Oke, sudah cukup? Sekarang ya B ya guys. 1. Apa manfaat tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 3 udah gue baca. Oh iya kan. Tidak memunculkan konflik atau perpecahan karena mencari tahu keaslian terlebih dahulu. Terus? Nomor 2, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari gibah? Menghindari teman yang bersifat negatif, menjaga lisan, dan berteman dengan orang-orang yang berpikir positif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau menanggapi? Oke, sudah cukup. Silakan kembali. Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita dari kelompok Raka ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sagarzi Pramansi. Nama saya Raihan Rizky Haryanto. Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Langsung. Nomor 1. Nomor 1, tugas kelompok. Apa dampak yang muncul karena berita tersebut? Kesalahpahaman, berita yang tidak benar, dan perselisihan antara kedua pihak. Nomor 2, bagaimana tabayun dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Karena tabayun dapat membantu kebenaran terhadap berita atau informasi yang disampaikan. Nomor kedua atau ketiga, simulasikan langkah-langkah tabayun yang bisa kalian lakukan dalam kasus ini. Menyampaikan kepada teman lain apakah berita itu benar. Jangan menyalahkan antara satu pihak atau pihak lainnya. Diskusikan kepada kedua pihak dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik tanpa ada perselisihan. Apa manfaat tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Menghindari kesalahpahaman, gibah, dan perselisihan antara pihak. Antar pihak. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita terhindar dari gibah? Dengan tabayun dan memverifikasi berita-berita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Junita Isikoma. Perkenalkan, nama saya Prada Janeta Setiawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Simulasikan langkah-langkah tabayun yang bisa dilakukan dalam kasus ini. Tambah suaranya. Langkah 1, berbaik sangka terhadap orang lain. Langkah 2, menerima berita yang benar dari orang lain. Langkah 3, menyebarkan berita yang benar. Ya, ada lagi. Yang refleksi boleh disampaikan. 1. Apa manfaat tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, dan menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. 2. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari ghibah? Menjaga lisan, berpikir positif, introspeksi diri, dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Oke. Sudah? Ditutup. Kalau sudah, dia mau disampaikan dulu? Tidak? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Lanjut, kelompok. The last but not least, yo, silakan Zafira DKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dia Oli Alfarabi. Perkenalkan, nama saya Zafira Adu Atika. Perkenalkan, nama saya Kinandita Putri Kalila. Pertama, apa dampak yang muncul karena berita tersebut? Terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, bagaimana tabayun dapat membantu menyelesaikan masalah ini, mencari kebenaran berita tersebut. 2. Simulasikan langkah-langkah tabayun yang bisa dilakukan dalam kasus ini. Langkah 1. Menerima berita dari orang lain. Langkah 2. Menyaring berita tersebut dan mengambil berita yang benar. Langkah 3. Boleh membagikan berita yang sudah dicek kebenarannya. Apa manfaat tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menghindari perbuatan ghibah, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat, berhati-hati dalam menerima berita, dan berbaik sangka terhadap sesama. Nomor 2, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari ghibah? Melaksanakan tabayun dan mengendalikan amarah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangannya dulu. Oke, jadi dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, kita akhiri dengan refleksi terlebih dahulu. Untuk refleksi tadi, seperti yang Bu Zara sampaikan tadi ya, ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab di akhir pembelajaran. Nanti kita jawab bareng-bareng, saling bertukar, tidak apa-apa. Untuk pertanyaan pemantik yang ada 3 ya tadi ya, terkait kegiatan hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ghibah dan mengapa Islam melarangnya? Siapa yang mau menjawab? Boleh, Haska? Enggak? Yang dimaksud dari ghibah dulu ya, Bu? Ya, boleh. Ghibah adalah sesuatu perbuatan atau ucapan yang buruk, menjatuhkan orang lain, berita yang hoax atau tidak benar. Dan mengapa Islam melarangnya? Karena Islam. Kenapa tadi efeknya kalau kita melakukan ghibah? Efeknya dapat menjatuhkan orang lain, membuat orang lain seperti kayak balas dendam kayak gitu. Ya, jadi dulu digibah, sekarang berganti gibah, nanti lama-lama apa? Dunianya apa? Perselisihan. Gibah timbulnya perselisihan. Gitu ya. Ada yang Ya, mau Bu. menambahkan pengertian gibah? Tadi sudah disampaikan Mas Aska. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kegiatan bareng tapi untuk menyebut-nyebutkan
keburukan orang lain ketika orang lain itu tidak ada. Dan itu hal yang benar apa salah? Kalau ghibah itu Salah. keburukan yang mungkin benar, ya itu namanya ghibah. Tapi orang itu nggak suka kalau dia misal Bu Zahra itu jangan apa ya, misalnya Bu Zahra itu pelupa, benar itu benar. Tapi apakah Bu Zahra suka kalau dibilang Bu Zahra kilalina? No. Apakah ketika Bu Zahra nggak ada kalian membicarakannya, apakah Bu Zahra akan suka? Ya. Nah, itu namanya ghibah. Tapi benar Bu Zahra pelupa, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu Zahra lalinan atau pelupa, padahal Bu Zahra selalu ingat kegiatan untuk mendampingi kalian, ketika hal yang disampaikan itu salah atau tidak sesuai kebenaran, itu namanya fitnah. Nah, itu ya. Ghibah itu keburukan yang mungkin benar adanya, tapi orang lain nggak akan suka kalau diomongkan. Tapi kalau fitnah itu udah nggak ada orangnya diomongin, tapi itu hal yang salah, menyebarkan hoax, itu udah masuk ke fitnah. Gitu ya. Bisa dipahami, disepakati? Dan kenapa Islam melarangnya? Perbuatan buruk. Kira-kira yang dibolehkan Islam itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Seperti yang disampaikan Sasa, ghibah itu keburukan. Islam nggak suka keburukan karena Islam ingin yang terbaik untuk umatnya. Nggak mau kalau umatnya itu mendapatkan keburukan. Gitu ya? Bisa disepakati ya? Siap, bisa. Lanjut, nomor 2. Apa dampak ghibah terhadap hubungan sosial dalam masyarakat? Kalau ghibah itu dibiarkan, tidak dihentikan, terus-terusan ada, kira-kira dampaknya boleh? Diborong asta gitu. Akan terjadi perselisihan. Ya, perselisihan. Terus apa namanya? Kesalahpahaman antara kedua pihak. Ya, kesalahpahaman antara dua pihak. Jadi timbul perasaan yang tidak baik gitu. Ya, perasaan nggak nyaman kayak gitu. Menimbulkan balas dendam Menimbulkan balas dendam. dan menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Oke, sekarang Bu Zahra mau dengar suaranya Raihan. Ya, Hen, dampak dari ghibah, Hen, apa? Dijauhi orang Sosial. dijauhi orang lain. Nah, Orang lain tidak suka dengan kita. Terus orang lain mulai gibah kita. apa? Gibah kita. Oh, Gibah tentang akan gibah. diganti menggibah. Ya. Terus udah, itu aja. Ya, silakan urut yo. Kinan. Dampak kira-kira kalau ada orang yang suka gibah. Ayo Nan. Kira-kira kalau di kelasmu, di kelas kalian, ada orang yang suka gibah gitu. Dampaknya apa untuk kelas? Tali persaudaraan merenggang. Dekatkan coba suaranya ditambah. Tali persaudaraan merenggang. Ya. Jadi persaudaraannya akan pecah ya. Nanti akan yang awalnya bisa bareng-bareng jadi malas karena ada dia misalnya gitu. Apalagi? Sudah? Sudah. Zaf, gantian Zaf. Apa dampak gibah? Gibah ya. Apa tadi? Nggak tahu, skip. Loh, nggak bisa. Coba kita bantu. Dampak gibah. Untuk diri sendiri ada nggak dampaknya? Kita sebagai seorang melawan gibah misal. Dampaknya di dalam diri kita apa? Mendapat dosa. Dapat dosa. Akan dibalas nggak kira-kira? Kalau nggak dibalas sama orang yang diomongin, akan dibalas sama semesta. Itu akan bekerja itu. Karena semua kalau boleh masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Baik anak-anak, untuk menjawab yang nomor 3 ditambah, silakan boleh berbicara Mbak Debbie terkait dengan mengapa tabayun penting dalam kehidupan sehari-hari terutama di media sosial. Karena biar nggak termakan hoax gitu loh Bu. Ya, supaya tidak termakan hoax. Apa lagi? Kenapa kok di medsos harus tabayun dulu? Agar tidak ikut menyebarkan berita hoax. Agar tidak ikut menyebarkan berita hoax. Karena salah satu caranya menyetop atau menghentikan berita hoax itu dari mana? Dari diri kita Dari sendiri. diri kita sendiri. Silakan Sasa mau menambahkan? Tidak yakin nanti nyesel loh. Enggak nyesel. Ya. Oke.
Dari serangkaian kegiatan tadi sudah ada tugas berkelompok, memecahkan masalah. Tadi kita ulang sekali lagi. Permasalahan yang ada tadi apa, Dek? Di sebuah kelas. Di sebuah kelas terjadi karena berita yang tersebar di grup chat. Salah satu teman merasa disalahpahami karena berita itu ternyata tidak benar. Oke, jadi di suatu kelas terdapat berita yang beredar tentang satu orang. Nah, padahal hal itu belum tentu benar. Dan salah satu orang tersebut merasa tidak suka. Kalau itu terjadi kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan? Ngomongin baik-baik. Kalau dia nyolot langsung labrak aja, langsung Labrak. Ya gitulah. Silakan kalau ada seperti itu, kalian kan di usia SMP ya, masih ada yang remaja, bisa mencari bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Kalau suatu kelas Polisi. bagaimana pelajarannya atau ke wali kelas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk Tidak. pelajaran hari ini? Tidak. Oke, insya Allah kita sambung lagi minggu ke depan. Ada tugas yang akan kalian lakukan di minggu depan terkait materi ghibah dan tabayun. Sebelumnya silakan siapa yang mau memimpin berdoa, kita tutup dengan doa. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian hari ini, segala kesalahan segera mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi ke depannya dan dalam keadaan yang sehat, semangat, lebih pintar, dan jadi anak yang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi